Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Bintaro mengucapkan selamat mengambil bagian dalam ibadah tutup tahun, Kamis 31 Desember 2020. Adapun pokok warta yang perlu kami sampaikan adalah, yang pertama, ibadah tahun baru akan dilaksanakan besok secara online, Jumat 1 Januari 2021 pada pukul 9 pagi. Informasi jemaat yang lahir di tahun 2020. Yang pertama, Arna Wama Nakila Rasedenria Apriano, orang tua Bapak Gebiar Apriano dan Ibu Fauziah Maharani, lahir pada tanggal 5 Januari 2020. Yang kedua, Grace Kirana Natania, orang tua Wahyu Prihono Suratin dan Ibu Sudrina, lahir pada tanggal 12 Maret 2020. Yang ketiga, Esther Ripka Griselda Hutagalung, orang tua Bapak Joshua Christian Hutagalung dan Ibu Megawati Prista, lahir 3 November 2020. Yang keempat, Anandya Sina Wibowo, orang tua Bapak Daniel Heri Wibowo dan Ibu Nur Intan Putri, lahir 11 November 2020. Adapun jemaat yang meninggal pada tahun 2020, yang pertama, Maria Nicolina Devrani dari wilayah 1, meninggal pada 16 April 2020. Yang kedua, Tiraman Saida Sibarani, wilayah 2, meninggal pada 21 Mei 2020. Yang ketiga, Ligia Tiwa Seba, wilayah 3, tanggal meninggal 8 Juni 2020. Yang keempat, Joshua Yanto Wiharjo, wilayah 2, meninggal pada 1 Oktober 2020. Ibadah tutup tahun ini ataupun ibadah perjamuan kudus ini akan dilayani oleh Pendeta Riani Josephine Suharja, pemusik Saudara Gottlieb, kantoria Saudari Gianina Sirait. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis 31 Desember 2020, kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus tutup tahun di tempat kediaman kita masing-masing. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, menjaga kebersihan dan saling menjaga kehidupan sebagai satu keluarga dalam iman Kristen Yesus Kristus. Kini sebelum memulai ibadah, kita hening sejenak. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri.
Ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Tuhan untuk selama-lamanya menyertai kita. Silakan duduk. Tema ibadah tutup tahun 2020 ini adalah Senjakala prahara terbitlah surya kencana. Dengan bacaan Alkitab dari Keluaran 15 ayat 1 sampai yang ke-12. Tema ini bertujuan agar umat memahami bahwa keadaan buruk yang diakibatkan virus COVID-19 pasti akan berakhir. Namun dalam masa-masa perjuangan tersebut umat dituntut untuk bersabar dan memelihara kekuatan sebagai pejuang kehidupan. Saudara, saya akan bersama dengan saudara berdoa pengakuan dosa. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama mengingat dosa apa yang masih tersangkut di dalam hati kita di akhir tahun ini. Saya beri kesempatan kepada saudara sejenak untuk mengingat, dan saya akan mengajak saudara nanti berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kami tidak mau menyangkal ya Tuhan, bahwa di sepanjang 2020 ini perjalanan kami tidak senyaman tahun-tahun sebelumnya. Ada banyak kejutan-kejutan yang membuat kami ingin rasanya berteriak, marah, protes. Namun juga ada di antara kami yang terdiam tanpa berani menyatakan kekesalan kami, karena kami sesungguhnya tidak ingin menyalahkan siapapun. Namun tetap hati kami bergumul dengan keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Apapun itu ya Bapa, tiliklah hati kami yang paling dalam. Lihatlah kegelisahan kami. Lihatlah ketidakberdayaan kami. Bahkan lihatlah kalau ada di antara kami yang mengalami pemberontakan di dalam hati dan pikiran kami. Bahkan jikalau ada di antara kami yang hampir-hampir memutuskan untuk meninggalkan Engkau, karena sama sekali merasa gelap akan perjalanan ke depan sana. Ya Bapa, pegang tangan kami. Ampuni kami, berkati kami. Dengan kuasa rangkulan kasih Allah yang besar, yang membuat kami sanggup berjalan menghadapi padang gurun perjalanan pandemi ini. Kalau ada di antara kami yang tidak menyenangkan Engkau melalui pikiran, perasaan, perkataan, tindakan kami, ampuni ya Bapa. Ubahkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang besar. Karena kami percaya di dalam Engkau ada pengampunan. Di dalam Engkau ada perubahan yang baik. Di dalam Engkau ada kuasa yang membuat kami bukan hanya diampuni, tapi juga sanggup mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Itu sebabnya ya Bapa, pegang tangan kami. Lepaskan kami dari segala dosa, kesalahan, dan dekatkanlah kami kepadamu ya Bapa, karena kami rindu mengalami indahnya keintiman dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Ketika kami berjalan dan tidak dapat menapak dengan tegas, kami sungguh mengakui bahwa kami membutuhkan Tuhan. Kami perlu Tuhan dan kebaikan Tuhan secara lebih jelas, supaya perjalanan yang sulit di belakang sana dan gelap di depan sana menjadi cerah dan terang, karena kami digendong oleh Tuhan yang penuh kasih. Kami perlu suara-Mu, kami perlu kehadiran dan kebaikan-Mu, kami perlu pesan-Mu. Itu sebab berbicaralah kepada kami saat ini ya Bapa, supaya kami bersukacita dan penuh damai. Berbicaralah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini kita akan baca dari kitab Keluaran 15 ayat 1 sampai 12. Keluaran 15 ayat pertama. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilempar
melemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gadung. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunuskan pedangku. Tanganku akan menyelenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban, engkau mengulurkan tangan kananmu. Bumi pun menelan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman-Nya, merenungkannya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam saudara-saudara. Hari ini kita merenungkan sebuah tema senjakala prahara terbitlah surya kencana. Kalau saya lebih kenal dengan kata habis gelap terbitlah terang. 2 Korintus 4 ayat 6. Kita taunya dari Ibu Kartini ya saudara kalimat ini. Saudara bicara tentang habis gelap terbitlah terang. Saya jadi ingat kalau gelap tuh biasanya tuh orang mimpinya mimpi buruk saudara. Saya nggak tahu saudara-saudara di sini atau saudara-saudara di rumah, mungkin yang ada anaknya, remajanya, saling bertegur sapa dengan bilang pernah nggak mimpi buruk? Saudara pernah mimpi buruk? Saudara-saudara di sini pernah mimpi buruk? Pernah, saya juga pernah. Sejak kecil saya mimpi buruk kalau kedinginan saudara, jadi saya lebih baik kepanasan daripada kedinginan. Karena kalau kedinginan mulai mimpinya buruk, setan-setan keluar gitu ya. Nah saya pernah mimpi pada waktu saya TK saudara. Jadi malam itu saya bangun melek, saya melihat di tembok rumah saya tuh isinya binatang-binatang menyerbu saya gitu ya. Wah, terus saya teriak, saya panggil ibu saya, "Mama!" gitu ya. Begitu menakutkan saudara, di tengah-tengah kamar yang sepi sendirian, lalu ada binatang-binatang dalam bentuk siluet gitu muncul di tembok-tembok rumah saya. Buat saya itu buruk saudara. Dan setelah itu banyak mimpi buruk lainnya. Mimpi meninggal, mimpi ada setan, sampai ibu saya ingetin, kalau kamu mimpi Ri, jangan lupa dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Alhasil saudara kalau saya tidur bersama orang lain dalam keadaan dingin gitu saudara, saya bisa dalam nama Yesus gitu ya. Orang bilang aduh ini kalau orang biasa kesurupan malam-malam dipanggil pendeta, kalau pendeta yang teriak-teriak gimana nih ya gitu ya. Karena bekal dari ibu saya, jangan lupa dalam nama Yesus. Mimpi buruk tuh gak enak saudara. Tetapi ternyata mimpi buruk saya tidak seburuk sebuah kenyataan di mana saya juga merasa diserbu. Jadi kan ini topiknya
diserang sama binatang-binatang waktu kecil gitu ya. Nah pada waktu 20 tahun kemudian saya mimpi juga saudara. Bukan mimpi, saya mengalami kenyataan juga yang buruk. Lebih buruk daripada mimpi saya. Jadi 20 tahun setelah itu, malam itu sebuah mobil yang diisi bak susu murni itu melaju sangat cepat, motor saya lewat, nyebrang jalan saudara, nggak ada lampu merah di Salatiga, kota kecil. Waktu itu saya sedang studi lanjut, lalu ditabraklah motor saya dan saya terpelanting. Yang buruk adalah orang datang berkerumun menyaksikan atau nonton saya. Saat itu belum ada handphone saudara. Kalau ada handphone pasti saya udah di selfie sama mereka gitu ya, foto-fotoin. Tapi waktu itu nggak ada handphone, orang cuman berkerumun melihat apa yang terjadi dengan saya, sambil ada yang ngambil tas saya dan siap-siap ngambil motor saya. Nah saudara, apa yang mau saya katakan? Peristiwa buruk, satu mimpi buruk, satu pengalaman buruk. Apa yang saya ingat pertama kali saya cari ibu saya. Waktu saya mimpi buruk saya berteriak mama, dan mama datang memeluk saya serta berdoa untuk saya. Waktu saya di Salatiga studi lanjut, ibu saya di Jakarta. Saya ingat kecelakaan itu terjadi malam hari jam 7 jam 8 malam. Saya bangun karena kesakitan, jadi kesakitan sampai malam, nggak dapat obat penahan rasa sakit, sedikit mungkin. Terus saya ketiduran sampai jam 9, begitu saya buka mata saya tanya ibu saya di mana ya. Lalu ibu saya first flight, penerbangan pertama, dia bisa datang tiba di rumah sakit saudara. Dan dia menolong saya. Saudara, habis gelap terbit terang. Habis mimpi buruk datang ibu. Habis kecelakaan parah datang ibu saya juga. Habis gelap terbit terang. Israel juga mengalami itu saudara. Mimpi buruk, pengalaman buruk. Berpuluh-puluh tahun ingin keluar dari perbudakan di Mesir. Sampai akhirnya keluar. Pada waktu mereka keluar, mereka senang sekali. Di padang gurun mereka dikejar oleh Firaun dan ratusan prajuritnya yang sangat kuat dan pilihan. Dia bilang ini gila Pak ya, kita mau mati di sini. Pengalaman buruk. Pengalaman buruk justru membuat Israel akhirnya walaupun dia stres, marah-marah saudara, tapi itu membuat Israel teruji apakah mereka lupa Tuhan atau mereka percaya Tuhan. Musa udah bilang sama mereka di Keluaran 14 sebelumnya saudara, jangan takut, keselamatan akan diberikan. Tuhan akan perang untuk kamu dan kamu diam aja deh, gak usah ngapa-ngapain. Tuhan akan perang melawan Firaun. Jadi orang Israel terdesak, lalu Mesir menekan mereka, Tuhan bangkit, Israel cukup diam, Mesir kalah. Apa gunanya? Supaya Mesir tahu akulah Tuhan, ada Tuhan. Habis gelap terbit terang. Apakah itu juga yang saudara alami selama 2020 ini? Ada di titik mana saudara dan saya? Di titik di mana kita merasakan gelapnya hidup? Atau kita sudah merasakan terangnya di 2020 akhir ini? Saudara, Tuhan seringkali caranya tuh kayak orang ledek. Tuhan izinkan kesulitan, lalu diberikan penawar atau diberikan jalan keluar. Katanya kepada Israel supaya orang tahu ada Tuhan. Dan memang terjadi saudara, orang gak akan bisa lihat terang kalau dia tidak pernah ngalamin gelap. Orang gak akan bisa merasakan dan mengatakan puji Tuhan kalau dia gak pernah mengatakan Tuhan tolong. Orang gak akan merasakan Tuhan itu baik kalau dia belum pernah mengalami yang buruk dalam hidup. Orang baru terbukti saya percaya Tuhan pada waktu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan adakah engkau dalam perjalanan pengalamanku ini?
saat hal buruk melanda, adakah Engkau ya Tuhan? Saudara, minggu ini adalah minggu 100 harinya kematian keponakan saya. Peristiwanya sangat cepat berlalu. Siang itu dia main di bawah taman apartemennya. Lalu rupanya ada orang membakar rumah tawon. Dan kebetulan dia lewat. Umurnya 6 tahun. Pada waktu lewat, tawon menggigit dia. Puluhan tawon menggigit dia. Dalam waktu 10 jam dia meninggal. Setiap hari orang tuanya menangis selama 100 hari. Anak ini baru minta adik, Ri, katanya. Sekarang adiknya baru lahir, dia pergi malah. Kami udah lama 6 tahun mikir gak usah punya anak lagi. Dia minta setelah 6 tahun punya adik, kami kasih adik. Sekarang adiknya ditinggalin sama dia. Lalu saya tanya sama dia, kamu marah gak sama Tuhan? Saudara tahu apa responnya? Saya gak pernah marah sama Tuhan. Saya gak pernah marah. Saya tahu dan saya percaya Tuhan itu baik. Saya aja yang perlu memperbaiki diri, katanya. Saudara, respon orang saat mengalami gelap itu menguji imannya. Orang pikirkan, oh saya percaya Tuhan. Oke, baik-baik, saya percaya Tuhan. Tapi pada waktu gelap, pada waktu susah, pada waktu sakit, pada waktu tidak ada obat, pada waktu menderita sesak napas, pada waktu kesulitan, pada waktu dibentak-bentak orang, pada waktu gak ada pekerjaan, pada waktu gak ada uang, pada waktu kita mau beli sesuatu tapi kita gak tahu bagaimana caranya, pada waktu kita harus membayar tapi akhirnya kita gak punya apa-apa di tangan kita, dan pada waktu kita mau menolong orang kita sendiri gak punya apa-apa untuk nolong orang. Disitulah Tuhan menguji kita. Tinggal keputusannya kita memberikan respon sebagai orang percaya yang menunggu terang datang, atau sebagai orang yang meragukan Tuhan dan hilanglah kita. Respon Israel pada waktu di padang gurun dan Firaun datang bersama dengan ratusan pasukannya. Kalau dalam bahasa kita, gila apa kau? Karena Mesir nggak ada kuburan, kita mesti mati di sini. Ketika orang dalam masa gelapnya menyalahkan Tuhan, menantang Tuhan, melawan Tuhan, lari dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, dan nggak mau bicara tentang Tuhan atau kepada Tuhan, itu sangat manusiawi, saudara. Gak ada yang salah dengan itu sangat manusiawi. Tapi ketika orang bisa bilang saya tetap percaya Tuhan, walaupun saya gak lihat jalan keluar dan titik cerah, itu ilahi. Menyalahkan, menantang, melawan, menjauh dari Tuhan itu manusiawi. Tapi tetap percaya habis gelap terbit terang itu ilahi. Pertanyaannya bagaimana 2020 bisa kita lalui dan kita masuk 2021 dengan menjadi orang percaya yang melakukan hal yang manusiawi tapi juga ingat melakukan yang ilahi sebagai orang percaya. Cuman 2, saudara, dari bacaan yang kita baca hari ini. Di satu sisi kita diajak untuk menghitung kebaikan Tuhan. Saat kita nggak bisa apa-apa lagi dan tidak ada hal yang baik yang kita nikmati, hitunglah kebaikan Tuhan. Saya pernah minta anak saya, saudara. Jadi pagi itu dia marah sekali sama saya. Dia tidak merasakan hal baik, apalagi dulu waktu studi lanjut kami harus pergi kira-kira 1 jam jalan kaki, saudara. Naik skuter kayak otopet gitu, saudara.
Kenapa? Karena kalau naik bus atau naik kendaraan umum pasti mahal banget. Jadi udahlah kita jalan kaki. Jadi sambil jalan kaki capek, lapar rupanya gitu ya. Dia marah sama saya. Terus saya bilang gini, udah deh stop deh ngoceh-ngoceh. Lebih baik kamu hitung 100 kebaikan mami dalam hidupmu. Ini agak maksa di parentingnya saudara. Tapi habis gak tahu gimana caranya lagi saudara. Udah sekarang nomor 1, apa yang sudah mami lakukan untuk kamu gitu ya. Terus dia bilang, 1, mami beliin aku mainan. 2, gitu ya. Terus sambil dia marah-marah dorong skuternya saudara. Terus saya tanya sama dia, Dek, setelah ngomong 100, apa rasanya? Terus dia bilang satu kalimat, aku jadi terharu mami. Aku jadi terharu. Saudara, percayalah, dalam keadaan sulit, kalau saudara menghitung kebaikan Tuhan, maka ada kuasa kasih Tuhan yang begitu besar yang saudara rasakan, yang mengubah hati dan pikiran saudara untuk tidak lagi menjadikan kesulitan itu sebagai fokus dalam hidup. Hai kesulitan, minggir kamu. Karena yang ada adalah aku mau menghitung kebaikan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Israel. Memang setelah laut terbelah 2 baru mereka bisa bilang, Tuhan itu pahlawan perangku. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Gak apa-apa, terlambat juga gak apa-apa. Yang penting selama kita ingat, hitung kebaikan Tuhan. Waktu saya kecelakaan saudara, orang telepon saya, ada satu teman saya tuh anak sekolah teologinya memang beda sih ya saudara. Jadi dia bilang gini, lu punya dosa apa sih Ri? Makanya ngaku dosa lu. Udah saya tutup tuh waktu dia kontak saya. Terus saya di tempat tidur, dalam keadaan darah tuh tetap netes gitu ya saudara. Karena itu di rumah sakit umum kayaknya gak diurus tuh saya. Jadi makanya membusuk akhirnya kakinya. Jadi waktu saya di tempat tidur saya cuma bilang, yang saya ada di benak saya adalah peristiwa ulangan dari pengalaman kecelakaan itu. Ya ampun, puji Tuhan, untung saya gak kegeleng tuh mobil. Aduh puji Tuhan, untung saya mendaratnya di pinggir trotoar bukan di tengah jalan. Aduh puji Tuhan, untung yang nabrak saya bukan bus tapi mobil. Wah pokoknya saya menghitung kebaikan Tuhan sampai akhirnya saya nyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau beri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Itu hari yang saya nantikan sebetulnya saudara. Kenapa? Karena saya tipe spiritual antusias. Jadi saya gak bisa cuman percaya Tuhan secara tradisional. Suruh percaya kan saudara yang CD ngalamin gak? Dari kecil kan diajarin mama papa ya, berdoa gitu ya. Terus baca Alkitab, bersyukur makan bersyukur. Saya gak bisa saudara. Kalau saya gak suka tuh makanan gak bisa saya bersyukur dari kecil. Saya tipe antusias yang harus punya pengalaman dulu. Learning by experiencing gitu. Jadi belajar dari pengalaman. Kalau punya pengalaman baru bisa belajar sesuatu gitu ya. Nah, jadi ketabrak mobil tuh sesuatu yang saya nantikan saudara. Jadi untung hidup tuh. Sampai saya pikir, oh iya ya, makasih ya Tuhan. Saya jadi tahu ada Tuhan nih. Dan disitulah komitmen untuk menjadi pendeta muncul. Saya bilang Tuhan, dulu tuh saya sekolah teologi enggak mau jadi pendeta. Tapi karena pengalaman ini saya tahu ada Tuhan. Jadi kalau emang Tuhan mau selamatin saya nih, saya nggak nanti nggak handicap, kaki saya tetap lurus gitu ya kan. Waktu itu remuk kakinya dan geger otak saudara. Saya tahu itu Tuhan, saya bilang. Jadi Tuhan mau pakai saya silakan, saya bilang. Hitung kebaikan Tuhan. Dan jadikan momen-momen sejarah kebaikan Tuhan itu sebagai tanda. Di situ Tuhan ada, di situ Tuhan berkuasa. Dan saat pengalaman buruk terjadi, itu gak masalah. Yang menjadi fokus adalah kebaikan Tuhannya. Saya percaya Tuhan yang ini. Dan Tuhan yang inilah yang saya terus bawa dalam perjalanan tidak mudah.
Satu sisi hitung kebaikan Tuhan, bahkan hitung kebaikan Tuhan lewat orang-orang yang baik kepada saudara. Di sebelum 2020 berakhir saudara, kontak orang-orang yang pernah baik sama saudara. Kalau dia berbuat baik itu Roh Kudus bekerja saudara. Hargai itu, apresiasi itu, siapa tahu dia membutuhkannya. Saya pernah di WhatsApp oleh seorang anak remaja. Dia bilang sama saya, jangan pernah berpikir bahwa kebaikan yang kamu lakukan Kak, itu enggak ada gunanya. Pasti ada satu orang yang menjadi berkat, mendapatkan itu menjadi berkat. Wah, terima kasih teman-teman remaja kalau bisa mengapresiasi pendetanya. Itu benar-benar buat saya pengalaman iman. Tuhan bicara, Tuhan ada, Tuhan mendorong, Tuhan menginspirasi lewat teman-teman remaja, kaum muda. Dan itu cara saya menghitung kebaikan Tuhan. Di sisi lain saudara, bukan hanya hitung kebaikan yang lalu, tetapi juga ingat-ingat dan yakini janji Tuhan. Saat hari ini gak enak, yang tersisa adalah kebaikan Tuhan di belakang dan janji Tuhan ke depan sana. Di ayat 6 dikatakan, tangan kanan Tuhan menghancurkan musuh. Itu janji Tuhan. Kalau ada musuh akan Tuhan hancurkan. Bagaimana kalau janjinya belum terjadi saudara? Saudara ingat Abraham, Tuhan janji akan memberikan apa? Keturunan yang sangat banyak, seperti bintang di langit dan pasir di laut. Saudara, apakah waktu dia mati dia melihat generasinya banyak seperti itu? Enggak. Dia cuma lihat ada 2 orang. Satu anaknya dari Hagar, satu anaknya dari Sarah. Tapi yang dibenarkan Tuhan adalah karena Abram percaya akan janji Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara belum lihat apapun, percaya aja dulu janji Tuhan. Waktu saudara percaya, itu dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kalaupun saudara meninggal karena dalam keadaan percaya, tapi tidak melihat yang kita harap itu terjadi. Kalau dalam keadaan orang di tengah-tengah penyakit terminal, saudara, doa saya adalah Tuhan lepaskan dia. Saya nggak tahu lepaskannya hidup atau lepaskannya dengan Tuhan panggil. Pokoknya lepasin aja dari penderitaan. Saya percaya itu. Kalau saya ada di posisi itu, apakah saya percaya Tuhan akan lepaskan saya? Percaya. Entah lepasnya itu nanti mujizat hidup kembali atau Tuhan panggil pulang. Percaya. Dan waktu saya percaya, saya dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Israel pada waktu dia perjamuan bersama dengan keluarga setelah peristiwa padang gurun selesai. Jadi perjamuan Paskah atau perjamuan kudus seperti yang kita alami sekarang itu turunan atau bawaan dari orang Israel. Di mana saudara sekarang menjalaninya di rumah masing-masing saudara. Jadi good newsnya adalah saudara mengalami perjamuan kudus sama seperti orang Yahudi mengalaminya di rumah. Di rumah bersama dengan keluarga. Bedanya adalah pada waktu dulu anak-anak diberi kesempatan juga untuk makan dan minum. Maka ada GKI yang sudah memutuskan seperti itu juga. Jadi pada waktu itu sang ayah akan mengambil roti, menyediakan atau memberitahukan akan mengangkat sayuran, akan meminta mereka makan sayuran pahit. Untuk apa? Untuk mereka mengingat kepahitan hidup di masa lalu, gelapnya hidup orang Israel di masa lalu. Lalu sambil mereka cerita, dulu tuh nenek moyang kamu ngalamin pahitnya hidup gitu ya. Sudah bisa ganti ketika minum teh itu juga mengingat darah Kristus, tapi juga mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup. Dulu tuh ya papa mama tuh ngalamin yang gak enak, tapi kita merayakan bagaimana Tuhan menolong, membangkitkan, memberikan cinta kasih-Nya, menyelamatkan. Nah, terus diceritakan itu saudara pada waktu perjamuan di Israel itu. Menghitung kebaikan Tuhan
dan mengingat janji Tuhan ke depan. Malam ini saya beri tantangan kepada saudara. 111, 111 ya. Hitunglah 100 kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup saudara sekeluarga. Rayakan itu. Lalu 10-nya ingat dan yakini janji Tuhan. Nggak mungkin 100 kan, 10 aja. Yang saudara dengar dari khotbah selama 1 tahun ini, apa janji Tuhan? Misalnya Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, beri Tuhan kasih kekuatannya, itu janji Tuhan ya. Oke, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kamu, sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan memberikan kamu, mencobai kamu melampaui kekuatanmu, sebab pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Oke ya Tuhan, Engkau akan membuat aku dapat menanggung ini ya Tuhan. Walaupun gak enak, walaupun sakit, Tuhan kasih ya kemampuan untuk menanggung. Oke, janji 2, janji 3, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan apa-apa. Bener ya Tuhan, 2021 aku pegang janjimu. Engkau adalah gembalaku dan aku gak akan kekurangan apapun karena Engkau menyertai aku. Nah, 10 janji saudara, pegang 10 janji. 100 kebaikan Tuhan, 10 janji, dan 1 permohonan. Jangan banyak-banyak permohonannya. Biasanya kan kebalik ya, banyak permohonannya. Sekarang pilih-pilih 1 aja permohonannya. 1 hal yang ku minta kata lagu kan, cuman 1 ya. Saya mau akhiri dengan cerita buat adik-adik gitu ya, adik-adik dan teman-teman remaja. Kabayan nih ceritanya dapat kesempatan, jadi dia dapat bola lampu Aladin untuk minta 2 permohonan saudara. Dia ribut sama istrinya gitu ya. Kita mau minta apa? Kaya. Jangan kaya, nanti habis duitnya. Terus dia ribut lagi. Bagaimana kalau kita minta sawah supaya bisa terus-terusan kita ambil padinya dan sebagainya. Jangan nanti kalau ada panas terik dan sebagainya habis kita semua. Kalau gitu kita minta ini aja deh, kita minta emas aja, kita emas supaya kita bisa jual. Enggak, wah dia ribut terus gitu ya, saking saling berteriak. Terus akhirnya si Kabayan teriak, kamu tutup mulut katanya gitu ya. Udah deh saudara, istrinya tutup mulut, kan 1 permintaan udah terjadi. Mintanya 2 kan, permintaan kedua dia minta apa? Istrinya gak ngomong sama sekali, gak bisa buka mulut, pokoknya udah tutup mulut kan disuruhnya. Yang kedua akhirnya permintaannya, bukain mulutnya Tuhan. Tuhan minta sama si lampu Aladin itu. Ini memang kisah fiktif. Tapi saudara kebayang, kalau orang disuruh minta 20 juga, dia belum tentu bisa memilih yang bijak. Itu sebabnya malam ini coba pikirkan baik-baik 1 hal aja yang pasti Tuhan akan kasih sama saudara. Kenapa? Karena Yohanes 15 mengatakan, mintalah apa saja yang kamu inginkan, maka kamu akan menerima. Tapi ayat sebelumnya bilang, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa aja yang kamu minta, kamu pasti akan dapat. Nah jadi mikir dulu sebelum minta. Apakah yang saya minta ini sesuai dengan yang Tuhan kehendaki untuk membuat saya berbuah banyak buat Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan dalam 2021 ke depan sana. Percaya saudara, kalau minta sesuai yang Tuhan kehendaki pasti dapat. Saya sering dapat saudara, kenapa? Karena kalau minta jarang. Minta jodoh jarang juga waktu itu. Abis dulu Tuhan beri jodoh, gak dapat kan. Terus akhirnya saya bilang, udah capek Tuhan minta jodohnya. Sekarang saya tanya, Tuhan mau kasih jodoh apa gak ke saya? Saya bilang gitu ya, waktu dulu umur 25 tahun. Terus akhirnya seakan-akan Tuhan bicara sama saya, dengerin makanya kamu dengerin, jangan ngomong mulu katanya gitu ya. Oke, kamu maunya yang kayak apa? Katanya Tuhan gitu. Terus saya bilang, iya ya, saya belum tahu mau yang kayak apa ya. Oke, pikir dulu. Kalau udah pikir baru ngomong katanya. Pikir, kira-kira Tuhan kasih apa enggak yang kayak gini dan gitu. Akhirnya saya punya 3 syarat saudara. 1, orang yang cinta Tuhan banget.
Yang kedua, orang yang cinta papa mamahnya. Karena itu kata mama saya itu modal untuk cinta kepada saya, katanya gitu ya. Yang ketiga, orang yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Dan saya dapetin tiga-tiganya, saudara. Teman-teman, minta satu. 1A, 1B, 1C kan boleh gitu ya. Jadi mari 111. 100 kebaikan Tuhan, 10 janji Tuhan, dan 1 permintaan. Selamat menyambut tahun baru dan mengakhiri 2020 dengan terus hidup bersama dengan Tuhan dan merayakan perjamuan keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita bangkit berdiri dengan tegap, kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing hendaklah menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Dasar persembahan kita terambil dari kitab Kejadian 8 ayat 21 hingga yang ke-22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Berdasarkan ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikan-Nya. Dan ini merupakan sebuah dukungan terhadap gereja Tuhan dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Bintaro sebagaimana tertera pada layar atau warta jemaat. Dan bagi jemaat yang karena satu dan lain hal tidak dapat mentransfer dan menginginkan persembahannya diambil di rumah, dapat menghubungi pengurus wilayah-wilayah atau kantor gereja untuk pengaturan waktu pengambilan.
Untuk lebih jelasnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah ini, untuk kesempatan kami boleh memberi walaupun di tengah pandemi ini. Apapun, seberapapun besarnya, inilah persembahan kami ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kebersamaan yang indah. Terima kasih kami bisa melakukan perjamuan kudus ini, memberikan persembahan. Dan kami percaya Tuhan menolong kami, orang-orang yang menderita, orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang kesulitan. Kami serahkan seluruh persembahan ini di dalam nama Yesus, termasuk juga roti dan anggur ini, hanya kepadamu ya Bapa. Engkau Allah kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu.
memperdamaikan kita. Salam damai bagi saudara-saudara. Salam damai. Lah dengan tegar di tahun baru. Ciptaan Tuhan. Kiranya setiap perkara mampu kita tanggung. Maka teruslah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kemenangan atas setiap perkara adalah pertolongan Tuhan. Teruslah bersaksi akan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita berdiri dalam keletihan. Dia beserta dengan kita kini dan selamanya. Terpujilah Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudaraku, saya rekam video ini dari ruang rawat Rumah Sakit Cikini. Saya hari ini genap 15 hari di rumah sakit dan sudah dinyatakan negatif COVID. Saya sudah mandi, saya bersiap untuk pulang dan senang rasanya akan berkumpul dengan sebagian keluarga. Karena Bu Diana masih harus menunggu swab 2 kali lagi dan mungkin baru tanggal 2 akan dilakukan. Perjuangan itu yang akan kita warisi memasuki tahun yang baru. Dan nampaknya hidup dalam perjuangan adalah kehidupan yang akan terus kita jalani. Masih sangat banyak hal yang perlu kita perjuangkan untuk lebih baik, lebih sehat, lebih beradab, lebih berguna, lebih bermanfaat, dan lain sebagainya. Dan hanya perjuangan sajalah yang membuat kita akan menjadi hidup ini punya arti. Namun perjuangan tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita butuh sahabat-sahabat, butuh teman, butuh dukungan. Dan terutama dalam iman. Ya, iman percaya pada pertolongan Tuhan, bahwa pergumulan-pergumulan ke depan yang mungkin tidak jauh lebih ringan akan sanggup kita hadapi bersama Tuhan. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Terus kenang yang indah di 2020, bahwa sebagai spirit menghadapi, mengatasi, memenangkan pergumulan 2020. Tuhan beserta kita. Amin. Majelis Jemaat GKI Bintaro mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ya.